Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya salah satu peserta Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS tahun 2020 Angkatan 105 Provinsi Sumatera Utara. Saya ditempatkan di instansi pemerintah yaitu Puskesmas Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan salah satu nilai dasar yang harus kita terapkan sebagai seorang aparatur sipil negara. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat janji kepada dirinya sendiri, pemerintah, organisasi untuk melakukan yang terbaik secara sukarela. Mutu adalah kualitas atau nilai sebuah produk, barang atau jasa, atau pelayanan publik. Ada 4 nilai dasar dari komitmen mutu. Yang pertama, efektif. Efektif adalah ketepatan capaian target layanan yang dibuat dari ketepatan metode, durasi, biaya, dan harapan dari layanan kesehatan. Yang kedua adalah efisien. Efisien menunjukkan proses pelayanan yang tidak berdampak kepada pemborosan, dimulai dari waktu kerja yang diperlukan, biaya atau energi yang harus dikeluarkan untuk mencapai harapan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah kemampuan aparatur untuk mengembangkan kreativitas, ide-ide untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga adalah orientasi mutu. Orientasi mutu menunjukkan kinerja ASN yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan manusia. Ada 5 sikap dan tindakan ASN yang harus ditingkatkan. Yang pertama adalah ikhlas. Kita sebagai ASN harus bekerja secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari setiap pelayanan yang kita berikan. Yang kedua adalah cerdas dalam mempertimbangkan keefektifan dan efisiensi dari suatu kegiatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, keras dan tangguh dalam menghadapi segala penolakan yang diberikan oleh masyarakat terhadap penyuluhan yang kita berikan. Yang keempat adalah mawas. Kita harus mawas dalam menyelesaikan setiap tindakan dan berhati-hati dalam setiap kata-kata yang diberikan kepada masyarakat, supaya nantinya ini tidak akan menjadi bumerang kepada kita suatu saat jika pernyataan yang kita berikan dilemparkan kembali kepada kita. Yang kelima adalah tuntas. Kita harus bisa menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi dan berkoordinasi dengan setiap program ataupun sektor yang terlibat di dalam pemecahan suatu masalah. Sebagai ASN yang menerapkan komitmen mutu akan mampu dan bisa untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita adalah pelayan publik. Oleh karena itu, kita harus selalu memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk kepuasan ataupun peningkatan kesehatan dari masyarakat yang ada di lingkungan kerja kita. ASN yang telah menetapkan komitmen mutu akan dapat
berpikir kreatif dan memanfaatkan iptek untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menyukseskan program-program pemerintah yang menjadi tanggung jawab petugas, dalam hal ini petugas kesehatan. Dalam hal ini saya ingin menekankan yaitu tentang promotif dan preventif. Karena paradigma kesehatan sekarang telah bergeser dari kuratif dan rehabilitatif. Untuk menekan biaya pengobatan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, kita harus menggalakkan program promosi dan preventif supaya masyarakat tahu dan mau mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi, dari perilaku tidak sehat menjadi sehat. ASN dapat lebih kreatif menuangkan ide-ide demi peningkatan kualitas layanan, menciptakan terobosan-terobosan baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, ASN harus mampu mengevaluasi kinerja dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada selama proses pelayanan berlangsung. Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak hanya dituntut mampu mengaplikasikan semua nilai-nilai dasar dari PNS, tetapi kita harus bisa juga mengevaluasi apakah kinerja yang kita berikan sudah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga nantinya kita bisa memberikan yang lebih baik lagi dari hasil evaluasi yang kita berikan dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan.